Oke, assalamualaikum, selamat siang Mbak Nia. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sedikit baik. Oh, sedikit baik. Kira-kira apa tuh yang banyaknya perasaan banyak yang dirasain? Banyak yang dirasain lebih ke sedih, tapi enggak juga. Tapi ya ada aja gitu. Berarti sekarang Mbak Nia lagi ngerasa sedikit sedih. Iya, betul. Kalau boleh tahu, bisa diceritain nggak kira-kira hal apa yang akhir-akhir ini bikin Mbak Nia tuh kepikiran terus ngerasa sedih? Akhir-akhir ini tuh sering ngerasain kesepian gitu, karena aku di tempat ramai pun masih ngerasa sendiri, masih ngerasa sepi gitu. Kira-kira sejak kapan sih Mbak Nia itu ngerasa kalau misal aku tuh sebenarnya sendiri meskipun aku di sekelilingnya banyak orang? Sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan pemicu pertama waktu Mbak Nia ngerasa itu tuh kenapa? Karena ya sering disalahin gitu. Gini maksudnya, waktu ketika membahas suatu hal gitu, aku ngasih opini itu pasti selalu disalahin, sehingga kayak oh berarti aku emang pendapatku kurang ya, oh berarti emang aku nggak didengarin ya, jadi ngerasa kayak ngapain sih, lebih baik aku sendiri aja deh gitu. Di satu sisi Mbak Nia ngerasa kalau misal ya udah deh, aku kan kurang diterima nih sama orang-orang, aku sendiri aja. Tapi di sisi lain ternyata Mbak Nia butuh seseorang kan? Iya betul. Dan di situ dari perasaan Mbak Nia yang ngerasa aku kesepian, aku butuh seseorang. Dari situ kan berarti Mbak Nia ada ketidak konsistenan. Di satu sisi Mbak Nia bilang kalau misal yaudah aku sendiri aja daripada sama orang, selalu disalahin, dihakimi. Tapi di sisi lain Mbak Nia ternyata sedih juga karena kesepian gitu ya. Dan selain rasa sedih, rasa apa kira-kira yang Mbak Nia rasain selain perasaan sedih? Sedikit kecewa sih sama diri sendiri, kayak kenapa ya, apa yang kurangnya dari aku, kayak, kenapa bisa aku selalu salah. Awal mula Mbak Nia ngerasa kurang itu kira-kira kenapa? Atau ada peristiwa apa yang sampai-sampai membuat Mbak Nia tuh ngerasa aku kayaknya kurang banget deh? Itu karena yang pertama itu pada saat membahas suatu hal gitu, atau membahas apa, ketika aku ngasih opini pasti kayak enggak, kamu tuh salah opininya, pemikiran kamu tuh salah gitu. Oh, jadi di saat momen Mbak Nia saat mengemukakan sesuatu ternyata malah dihakimi gitu ya? Iya betul. Dihakimi dan bukannya memberikan pendapat, oh ini seharusnya, atau menurut pendapat aku kayaknya bagusnya ditambahin ini deh gitu. Mungkin pendapat dari Nia tuh lebih bagusnya ditambahin ini deh gitu ya. Berarti Mbak Nia merasa kalau misal saat Mbak Nia memberikan pendapat malah justru Mbak Nia merasa diserang gitu ya. Jadi membuat Mbak Nia itu memberikan tameng kepada orang lain untuk tidak mau percaya atau tidak mau memberikan pendapat lagi gitu. Berarti Mbak Nia sekarang sudah mulai takut atau tidak mau memberikan pendapat hanya kepada orang yang waktu itu atau ke semua orang? Ke yang waktu itu, tapi memicu ke semua orang jadinya. Jadi kayak sekarang lebih takut nggak usah ngasih opini, nggak usah ngasih pendapat kalau misalkan sekiranya mereka bisa, aku diem aja deh. Oh, dari peristiwa itu Mbak Nia merasa disalahkan atau dihakimi gitu ya saat mengemukakan pendapat? Ya betul. Berarti Mbak Nia itu selain perasaan sedih ngerasa marah, kecewa sama orang itu. Kira-kira Mbak Nia berani mengungkapkan nggak ke orang itu kalau misal Mbak Nia itu aku nggak suka kamu mengemukakan pendapat atau kamu menghakimi aku saat aku mengemukakan pendapat gitu. Pernah bilang atau enggak? Pernah kalau nggak salah, tapi jawabannya tuh ya kamu siapa? Maksudnya kayak pendapat aku lebih ibarat ya, kayak tanpa ada perkataan kayak gitu, tapi dia kayak ngasih keadaan yang gimana, kayak aku lebih pintar, aku lebih tahu gitu daripada kamu, jadi aku yang lebih berhak buat kayak ngasih tahu itu salah atau benar. Kira-kira itu cuma praduga Mbak Nia atau emang dia benar-benar menyampaikan itu? Ya benar-benar menyampaikan itu, dan aku mikirnya kayak kayak gitu ya, kenapa kayak gitu, emang ini pemikiran apa yang salah, apa dianya kayak gitu. Oke, berarti salah satu pemicu atau alasan kenapa Mbak Nia merasa selalu sendiri itu karena yang pertama tadi merasa kalau misal Mbak Nia bersama seseorang atau bersama orang lain dan saat mengemukakan pendapat malah dihakimi atau dianggap itu salah. Kemudian kira-kira ada faktor lainnya nggak? Faktor lainnya tuh nggak sih, cuman itu kayak lebih ke tanya kenapa, emang kalau misalkan memang ini pure pemikiran aku yang salah, berarti kan harus diubah tuh pemikiran aku yang, tapi kalau misalkan dia yang kayak gitu ya gimana, aku ngobrolnya harus gimana gitu. Jadi, bagaimana cara Mbak Nia menanggapi hal itu ya? Iya. Tapi Mbak Nia udah pernah coba ngobrol baik-baik ya kalau misal
Maaf ya, aku nggak suka kalau misal cara kamu menyampaikannya dengan nada yang agak meninggikan diri atau agak sombong, atau cara pilihan kata kamu itu sebenarnya kurang etis loh gitu. Kamu menyakiti aku loh. Belum sih, karena aku mikirnya kayak udah percuma daripada panjang ya urusannya, lebih baik kayak aku aja yang ngalah. Tapi kalau misal seperti itu, lihat sekarang Mbak Nia yang malah merasa terbebani atau ada hal-hal yang mengganjal. Iya sih, tapi ya aku selalu mikir positif. Oh mungkin memang ini dia yang lebih ngerti, jadi kayak oh yaudah, memang aku yang salah, memang aku yang nggak bisa ngasih opini yang tepat gitu. Berarti kalau misal ada pikiran positif, kenapa kira-kira Mbak Nia merasa ada yang mengganjal? Berarti ada ketidaksesuaian kan antara pikiran Mbak Nia dan hati Mbak Nia sendiri. Iya, karena ya gimana ya, kalau misalkan aku ngiranya itu adalah dia yang seperti itu, emang dia yang melakukan hal nggak sepatutnya lah. Tapi aku merasa kayak daripada panjang, daripada ini ya udah aja lah, aku yang ngalah. Karena kan gimana pun kayak aku mikirnya oh dia lebih bisa, dia lebih pintar gitu, dia lebih baik buat ngasih opini itu atau ngasih pendapat itu, jadi kayak oh ya udah apa-apa, selagi itu mah baik aku oke. Oke, dari perkataan Mbak Nia tadi, ada perasaan rendah diri gitu ya, Mbak Nia kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri gitu. Ya, betul. Soalnya Mbak Nia ngerasa kayaknya aku kurang deh. Tapi coba Mbak Nia itu pikir-pikir lagi, ingat-ingat lagi kira-kira apa aja sih kelebihan yang ada dalam diri Mbak Nia, atau apa aja sih potensi yang kira-kira bisa dikembangin sama Mbak Nia gitu, supaya Mbak Nia itu nggak ngerasa kurang terus. Karena kalau misal Mbak Nia terus-terusan ngerasa kurang, Mbak Nia akan berada dalam situasi itu terus, akan berputar dalam lingkaran setan itu terus. Sekali pemicu, Mbak Nia pasti selalu balik lagi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kayaknya emang iya deh aku yang kurang, kayaknya emang iya deh aku yang salah, kayaknya emang iya deh aku nggak pintar, kayaknya emang iya deh aku yang. Jadi dari situ misal ada ke-trigger sesuatu atau ada pemicu sesuatu, akhirnya malah nyerang ke diri sendiri, dan itu nyebabin yang ruginya kan Mbak Nia sendiri, karena bukannya berkembang, malah Mbak Nia tetap aja di posisi itu aja, posisi selalu menyalahkan diri sendiri. Coba sekarang Mbak Nia pikir baik-baik. Dari hobi deh, boleh. Kira-kira akhir-akhir ini Mbak Nia tuh suka apa atau biasa ngelakuin apa di waktu luang? Oh akhir-akhir ini sih lebih suka baca novel ya, baca gitu. Oh, berarti Mbak Nia ini tipe orang yang suka sastra? Ya karena kalau baca tuh bisa berimajinasi gitu. Maksudnya imajinasi tuh dari pemikiran sendiri. Kalau nonton kan udah ada ya. Tapi kalau baca tuh, apalagi baca novel tuh punya imajinasinya sendiri. Oh, berarti Mbak Nia sering berimajinasi menjadi tokoh utama dari novel itu ya? Ya. Oke, berarti dari hasil bacaan novel Mbak Nia nih, kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan dari situ? Lebih ke kayak apa ya? Tahu sih gimana alurnya, gimana ceritanya, gimana watak tokoh tersebut. Oke, berarti Mbak Nia itu selain dari membaca bukunya, berarti Mbak Nia tuh memberi catatan pada bukunya atau memberikan analisis terhadap setiap tokohnya. Ya. Oke, berarti Mbak Nia itu lebih tertarik ke apa ya nih? Kalau misal Mbak Nia suka sama satu tokoh utama ini, berarti Mbak Nia itu akan meneliti atau menganalisis sikap watak dari tokoh utama tersebut. Iya, tapi ke semua tokoh sih. Jadi kayak misalnya tokoh ini, oh dia karakternya seperti ini, sehingga muncullah kenapa bisa dia seperti itu gitu ketika ada kemudian orang lain gitu. Nah, kira-kira Mbak Nia pernah baca nggak salah satu buku yang sekiranya itu cukup relate dengan kehidupan Mbak Nia saat ini? Tidak sih, tapi mungkin ada sebagian part yang memang oh ini sama ya kasusnya gitu. Bisa tuh Mbak Nia mengambil hikmah atau sisi positif dari apa yang Mbak Nia baca. Tapi balik lagi, kalau misal kita membaca sesuatu itu, kita jangan langsung ambil mentah-mentah, tapi kita pikirkan dulu. Misal Mbak Nia itu membaca kata motivasi, Mbak Nia itu jangan langsung ya ini harusnya oh gini, jangan langsung menangkap motivasi itu, tapi kayak dikembangkan, karena nggak semua motivasi itu ngena atau selalu relate di kehidupan kita gitu. Selain baca buku, Mbak Nia suka apa? Nonton YouTube kalau lagi senggang. Oh, nonton YouTube. Tadi ya Mbak Nia kan suka baca, suka nonton YouTube. Kira-kira ada kepikiran nggak mau coba buat novel atau mau coba buat bikin vlog gitu? Enggak, karena nggak ada potensi untuk kesana. Nah, dari perkataan Mbak Nia itu, Mbak Nia langsung menghakimi diri sendiri, langsung menghentikan hal yang mungkin itu potensi kamu gitu loh.
Kenapa Mbak Nia tidak mencoba untuk melakukan itu? Mbak Nia kan suka novel nih, Mbak Nia sering baca banyak novel, sering tahu alurnya, entah itu alur maju, alur mundur, tokoh-tokohnya, dan mungkin banyak hal-hal menarik lainnya yang bisa Mbak Nia tuangkan dan bisa Mbak Nia buat naskah cerita gitu untuk dipublikasikan. Belum pernah coba, karena ya itu mikirnya kayak enggak, emang ini mah hanya buat membaca aja. Oke, coba ya. Mulai sekarang, Mbak Nia coba nih setiap hari itu coba nulis entah di buku atau diketik di laptop satu lembar halaman, menuliskan cerita Mbak Nia di situ. Bisa Mbak Nia tuangkan dalam bentuk cerita yang fiksi atau memang Mbak Nia ingin menuangkan perjalanan hidup Mbak Nia ke dalam cerita itu. Toh outputnya juga kan untuk terbit atau tidaknya itu kan balik lagi ke Mbak Nia. Bisa jadi mungkin Mbak Nia ingin menuangkan pikiran atau perasaan Mbak Nia dalam cerita itu, kan itu membuat perasaan Mbak Nia itu jadi lebih ringan. Coba ya nanti ya, setelah dari sini Mbak Nia coba menuliskan satu lembar halaman cerita. Entah itu Mbak Nia ingin menuliskan cerita pribadi Mbak Nia atau perasaan Mbak Nia, itu juga bisa seperti journaling atau Mbak Nia bisa bercerita di diary. Mbak Nia kan sering baca novel tuh, berarti Mbak Nia tahu dong bagaimana alur untuk membuat cerita yang runtut gitu, atau dari peristiwa sudut pandang tokoh ini lari ke tokoh yang lain. Nanti dicoba ya. Nanti dicoba. Kemudian untuk yang Mbak Nia kan tadi bilang kalau misalnya Mbak Nia suka menonton YouTube, coba tuh Mbak Nia sesekali mungkin Mbak Nia coba buat video 1 menit atau 2 menit, buat video konten di YouTube kayak Mbak Nia membuat video, misal Mbak Nia kalau misal selain video YouTube itu kira-kira nontonnya genrenya apa nih? Genrenya kalau genre mah nggak tahu ya, cuma kayak dari konten-konten orang tuh suka ditontonin atau kartun gitu. Konten-kontennya biasanya seperti lifestyle atau kecantikan, make up, skincare atau bagaimana Mbak? Tentang vlog gitu sih, kayak vlog seharian gitu. Oh, vlog, berarti daily vlog gitu ya? Iya. Oke, coba tuh boleh tuh. Mbak Nia kan udah sering banyak nonton. Coba dari situ Mbak Nia bikin video vlog baru yang terinspirasi dari video-video yang udah Mbak Nia tonton. Misal daily vlog, atau Mbak Nia suka skincarean atau make up, itu bisa dibuat video yang kalau misal kita pikir mungkin dari awalnya kita iseng, barangkali banyak yang suka sama kita, banyak yang support. Ya nanti dicoba ya. Oke, berarti permasalahan ini udah agak sedikit clear ya. Nanti setelah konseling, Mbak Nia ada 2 tugas nih yang harus dilakukan ya. Nanti akan saya monitoring lebih lanjut. Oke, kira-kira sampai sini ada perasaan yang mengganjal lagi nggak Mbak Nia? Tentang hal lain ya? Oh, ada sih, itu perasaan janggalnya itu karena itu kasus sudah bertahun-tahun yang lalu. Cuman sampai sekarang itu terkadang masih suka teringat gitu tanpa disadari. Kalau boleh tahu, kasus yang bertahun-tahun lalu itu bagaimana sih, Mbak? Bisa diceritain lebih detail tidak? Jadi tuh pada saat itu posisinya aku punya pacar, yang dimana memang hubungannya itu emang terbilang toksik lah. Nah terus suatu saat ada masalah itu ya tentang aku yang main sama teman cowok gitu, sehingga dia tidak terima itu dalam hal apa, adalah perkataan yang dimana perkataan itu tuh rasa sakit hati banget ya. Itu. Nah perkataan itu tuh kayak, kok kamu mau sih main sama mereka, kayak kamu gampangan banget ya, kamu murahan banget ya, kayak diajak main sama mereka gitu. Itu perkataan yang ibarat membekas lah sampai sekarang. Seperti itu. Oke, kalau misal aku di posisi kamu, mungkin aku juga bakal ngerasa sakit, sedih. Orang yang aku sayang ternyata dia malah mengatai aku seperti itu, hal yang tidak seharusnya dikatakan gitu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, saat pasangan kamu berkata hal yang tidak pantas atau hal itu, awal perasaan yang kamu rasakan saat itu apa? Kayak nggak menyangka sih, kayak kok bisa-bisanya dia bilang seperti itu ya, kayak kenapa? Kayak apakah aku kurang gitu, atau emang ini salahku atau gimana gitu, apa dia yang berlebihan atau gimana, kayak ya udah aku yain aja omongan dia. Nah mungkin dari situ Mbak Nia itu merasa kalau misal dia mengatakan itu dan kemudian Mbak Nia membenarkan itu, jadi perasaan itu yang membuat bertumpuk sampai sekarang gitu ya? Iya, terus kayak dari tahun ke tahun kayak aku coba buat lupa, karena
aku mikirnya oh itu masalah sepele, oh itu masalah sepele, nggak apa-apa, itu jadi dijadiin pelajaran aja, jangan terlalu diingat. Tapi nggak bisa. Bahkan dia pun pernah bilang kayak kenapa selalu diingat-ingat, itu sudah lama dan aku pun sudah minta maaf gitu kan. Berarti setelah rentang waktu dia minta maaf tuh pada saat itu atau pada saat kapan kira-kira? Pada saat 2 tahun setelahnya. Setelah Mbak Nia mengungkit hal itu ya? Iya, ketika karena kan itu ada perubahan karakter ya dalam diri aku. Mungkin dulu aku kayak oh iya aja gitu tanpa adanya perlawanan, dan setelah 2 tahun kemudian kayak aku berubah banyak pikiran gitu, kayak ngapain sih aku harus segitunya, ngapain sih kayak aku sampai iya aja kan. Enggak, ada di mana waktunya aku tuh ngelawan semua apa yang dia katakan, semua yang apa yang dipermasalahkan, kayak oh ya udah terus ngapain, kayak ibarat kayak ngelawan aja lah gimana. Jadi sejak saat itu dia ngerasa kok kayak gitu ya, terus dia bilang kenapa sih kamu kok berubah kayak gitu. Sok ngomong, ya aku berubah juga kan, sok gimana kamu dulu sikapnya kayak apa. Nah, itu yang bikin aku berubah. Dan itu tuh sikap kayak gitu tuh ya sampai sekarang pas seperti itu, sehingga dia mikir oh faktornya ya itu gara-gara dia yang berperilaku semena-mena gitu. Ya. Berarti dari situ, berarti sampai sekarang Mbak Nia masih berhubungan dengan, Iya masih kira-kira udah berapa tahun hubungannya? 4 tahun. Oh, berarti tadi Mbak Nia sudah bilang, sudah menyadari kalau misal hubungan itu ternyata memanglah toksik. Dan dulu Mbak Nia bilang kalau misal Mbak Nia selalu mengiyakan apa yang dia perbuat, mengiyakan apa yang dia katakan. Dan sekarang Mbak Nia sadar nih kalau misal Mbak Nia lebih berani untuk mengungkapkan, lebih berani untuk melawan, lebih berani untuk mengintervensi dia gitu ya. Dan Mbak Nia juga ada sadar kalau misal ternyata selama ini Mbak Nia dengan pasangan itu hubungannya toksik. Dan kenapa Mbak Nia lebih memilih untuk mempertahankan itu? Karena ya aku sering bilang kayak ya udah kita udahan aja, tapi dianya nggak mau. Karena terus setelah dia bilang nggak mau, kayak dia seolah-olah ngebuat bahwasanya dia itu adalah korban. Jadi kayak aku ngerasa oh berarti aku yang salah nih, oh berarti ini nggak bener nih, berarti aku nggak harus udahan gitu, kayak udah maafkan aja, maafkan kayak gitu. Berarti di satu sisi Mbak Nia emang udah pengen stop hubungan, tapi ternyata karena rasa bersalah itu Mbak Nia lebih memilih untuk lanjut. Iya, karena kan dari 2 tahun ke belakang ini selalu aku yang membuat kesalahan gitu, selalu aku yang membuat onar gitu, kayak istilah lari ngelawan itu tuh menurut dia tuh ya aku bikin dia luka, bikin dia sakit hati gitu. Nah kira-kira setelah Mbak Nia pikir-pikir baik-baik nih, kira-kira lebih baik Mbak Nia ingin tetap melanjutkan dengan konsekuensi akan seperti itu terus, atau Mbak Nia lebih memilih untuk cukup sampai di sini saja, kalau misal emang kamu ngerasa sakit, aku juga ngerasa sakit gitu. Mbak Nia pernah ada bilang seperti itu tidak? Ada, dan jawabannya pun kayak ya udah kita lupain aja semuanya, kayak kamu ngelupain hal-hal yang udah terjadi dan aku pun ngelupain hal-hal yang udah terjadi gitu. Jadi kayak masing-masing tuh kayak ibarat melepasin lah semuanya. Dan itu aku yakin oh oke, aku coba, aku usahain. Tapi ternyata dari dia dan akunya pun nggak ada yang bisa. Memang sih kalau misal kita melupakan hal yang membuat kita sakit emang gak mudah ya. Berarti kan setelah udah dicoba diomongin baik-baik, udah ngobrol nih berdua nih, udah mendiskusiin tadi, oke lah kita coba lupain hal yang ngebuat kita sakit, kita tutup lembaran yang bikin luka, yang bikin sakit, yang bikin nyesek, kita mulai lembaran baru. Tapi ternyata memang lembaran itu belum benar-benar tertutup ya. Kira-kira ada hal apa yang membuat masing-masing dari kalian itu belum bisa untuk memaafkan masa lalu itu? Karena dari masing-masing itu nggak memahami karakternya. Jadi kayak ketika ada suatu hal nih, kayak aku berperilaku kayak gini, tapi dia tidak mikir bahwasannya memang karakter aku tuh ya kayak gitu nggak bisa diubah. Dan begitu pun aku ke dia gitu, kayak dia melakukan hal yang menurut aku kayak enggak banget, itu kayak kenapa dia ngelakuin ini ya, aku nggak ingat bahwasannya karakter dia itu seperti itu. Oke, kira-kira bisa diceritain lebih lanjut nggak karakter yang seperti apa? Apakah dari tipe misal Mbak Nia ini avoidant atau dianya cemas atau bagaimana? Jadi kalau masalahnya tuh lebih ke kayak dia tidak menerima omongan apapun yang menurut dia tuh nggak benar. Jadi kalau menurut dia benar ya udah, menurut dia salah ya udah gitu, tanpa ada masukan apapun dari aku. Oh, jadi dia selalu merasa kalau misal ya dia tuh nggak mau kalau misal kamu mengungkapkan kata-kata yang nggak enak gitu. Dia cuma pengen kamu itu mengungkapkan kata-kata yang enak di dia gitu ya. Ya. Istilahnya berarti dia kurang mau untuk dikritik. Iya, bisa jadi. Oh, tapi dia yang tidak suka untuk dikritik, dianya sering Mengkritik. oh Gimana ya?
Jadi susah ya. Iya. Berarti selain dari situ ada banyak ketidakcocokan dari misal karakter dan cara bicara. Kemudian apa lagi? Cara pemikiran pun berbeda. Mungkin kalau aku mikirnya kayak lebih ke kita ada membahas suatu hal yang dimana itu tuh bersifat negatif dan positif. Jadi kayak aku lebih mikir ya, oh mungkin positifnya mereka melakukan kayak gini tuh gara-gara hal ini. Oh mungkin kayak gini, tapi dia mah enggak. Terus dia mikirnya kayak, lah kalau ngelakuin itu kenapa dia mau? Berarti kan dia yang salah, kayak gitu. Berarti bisa dikatakan si cowok ini tuh kurang open minded ya, kurang terbuka pemikirannya. Bisa jadi, tapi dia mengenai diri dia tuh bahwasanya dia tuh pemikirannya luas, pemikirannya kayak ya luas lah istilahnya. Gitu. Oh luas, tapi dia selalu Mikir berpikir. negatif. Tuh. Dari yang Mbak Nia sampaikan tadi tuh udah ada banyak loh ketidakcocokan. Kenapa Mbak Nia tidak ngobrol lagi berdua? Nggak bisa, percuma balik lagi, percuma itu selalu dipakai ya, karena dari dia pun nggak ngaruh, dari aku pun nggak ngaruh, jadi nggak tahu tuh jalan keluarnya gimana. Jalan keluarnya satu-satunya adalah komunikasi. Kalau misal dari Mbak Nianya selalu bilang seperti itu, mau sampai kapan hubungan ini akan begini terus? Dia yang selalu seenaknya, Mbak Nia yang seperti ini, kan itu akan, Mbak Nia akan menyakiti dia dan dia akan selalu menyakiti Mbak Nia. Pasti akan selalu seperti itu. Coba nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk ketemu, Mbak Nia coba obrolin lagi nih. Coba Mbak Nia itu catat ya, atau catat hal-hal apa sih yang mau Mbak Nia omongin ke dia, atau unek-unek apa dan hal-hal apa aja yang Mbak Nia itu nggak suka dari diri dia, atau list beberapa ketidakcocokan antara Mbak Nia dan dia. Kemudian diskusikan, kira-kira dari ketidakcocokan ini, kamu yang karakternya begini, aku yang begini, ada nggak jalan tengah supaya kita tuh sama-sama ngerasa enak di hubungan ini, sama-sama ngerasa nyaman di hubungan ini. Kayaknya pernah diskusi seperti itu, tapi ya jawabannya ya nggak bisa. Jadi aku yang harus ikut dia, dan aku yang keras kepala nggak mau, kayak bahkan lagi pemikiran yang berbeda. Jadi gimana? Maksudnya dari yang aku lihat ya, dari POV aku itu kayak dia tuh sama sekali nggak nerima apapun, tapi dia selalu bilang kayak aku nerima kok, tapi aku ngerasain tuh kayak enggak apa, kalau misalkan nerima pun harusnya kan nggak kayak gini. Dan begitu pun dia menang aku pun kayak hal buruknya doang gitu, kayak kenapa sih kamu ngelakuin itu, kayak aku salah apa gitu. Jadi kan aku mikirnya kayak berarti ini aku yang salah lah, aku yang inilah tuh. Pada saat aku mengevaluasi pun kayak aku lihat nih bagian mana yang memang salah menurut dia, tapi ternyata pada saat aku mengevaluasi itu tetap salah gitu. Dan begitu pun kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang aku nggak suka gitu, tapi dia mikirnya tuh nggak mau mengevaluasi, tapi dia mikirnya tuh kayak dia menghindari hal-hal yang aku nggak suka itu, kayak usahain nggak ngelakuin tuh. Berarti susah ya antara kalau misalnya emang udah diomongin ternyata emang masih mendal lagi ya. Berarti selain dari komunikasi itu kira-kira apa lagi tuh? Mungkin dari cara berkomunikasinya, atau Mbak Nia saat berdiskusi itu suasananya kurang nyaman barangkali, sehingga kurang rasanya tuh, rasa kurang masuk atau kurang deep obrolannya barangkali. Kalau lebih ke dalam nanti malah yang ada sama-sama emosi, sama-sama kayak diem. Jadi ketika di saat kayak lagi kacau nih, udah mempermasalahkan masalah itu, kayak di satu sisi kayak aku yang ketika nggak mau mempermasalahkan kayak ya udah iyain aja semua. Dan begitu pun kalau dia lagi nggak mau mempermasalahkan, itu sama kayak gitu. Tapi ketika aku yang mau kayak ini harus dibahas, ini harus diselesaikan, tapi kadang dia nggak mau. Tapi ketika dia memperselesaikan masalah itu, kayak aku nggak mau. Karena menurut aku hal-hal yang seharusnya dibahas tuh ya nggak semuanya gitu. Apalagi hal-hal kecil kan yang seharusnya kayak yaudah emang gitu, yaudah jelas. Tapi menurut dia itu yang harus dibahas sampai selesai. Jadi hal kecil yang menurut aku lebih besar hal dia, yang hal kecil menurut dia lebih besar menurut aku gitu. Oke, dari perkataan Mbak Nia tadi berarti masing-masing dari Mbak Nia dan dari cowok Mbak Nia itu kuncinya adalah komunikasi. Tadi satu-satunya jalan itu adalah komunikasi. Tadi Mbak Nia bilang kalau misal menurut Mbak Nia ini hal kecil, ternyata hal besar loh buat dia. Dan kalau misal hal kecil menurut cowok Mbak Nia, ternyata hal besar buat Mbak Nia. Nah dari situ mungkin dari hal-hal kecil itulah yang bikin api-api kecil atau pemicu untuk luka dari masing-masing itu, karena kurang adanya komunikasi antar kalian berdua. Dan ketidakcocokan itu bisa jadi dimulainya dari hal-hal kecil tadi. Misal kalau misal
tadi yang cowok Mbak Nia itu sampai bilang hal yang gak seharusnya diucapkan oleh pria yang mencintai wanitanya gitu ya. Seolah-olah perkataan yang agak atau sangat merendahkan gitu, seharusnya tidak pantas dikatakan, tapi dia mengatakan itu karena dia mungkin merasa kalau dia itu sedang panas emosi. Dia merasa cemburu karena Mbak Nia itu ternyata main. Dia tidak berpikir panjang kalau misal Mbak Nia itu ternyata main sama banyak orang loh, bukan cuma berdua gitu. Dari situ aja Mbak Nia bisa lihat kan bagaimana cara dia mengontrol emosinya, bagaimana temperamennya saat dia marah. Dia nggak bisa kontrol bahasanya, perkataannya malah justru menyakiti Mbak Nia. Dan ternyata dia saat marah itu nggak sadar kalau misal udah menyakiti. Dari sisi lain dia menganggap beberapa perbuatan yang Mbak Nia buat, misalnya apa kira-kira yang membuat dia sakit gitu? Misalkan hal kecilnya itu aku nggak ngasih tahu bahwasanya aku pergi. Karena menurut aku perginya memang sebentar, hanya ke depan. Oke. Tapi menurut dia itu sebuah hal yang panjang, sebuah hal yang harus ngomong gitu. Itu dekat atau apa namanya jauhnya. Sebelumnya di awal hubungan tuh Mbak Nia tuh ada kesepakatan gak antara dia? Pokoknya nanti kalau misal kamu mau ke kamar mandi, kamu mau ke depan, kamu mau ke jarak manapun itu harus ngabarin, harus ngirim chat. Ada komitmen seperti itu atau tidak? Enggak, karena gini, kayak aku mikirnya kalau aku berbuat seperti itu berarti dia juga pernah berbuat seperti itu. Tapi dia tidak sadar bahwasannya aku berbuat kayak gitu tuh dia tuh pernah. Jadi ketidaksadaran dia tuh ketika aku melakukan hal kesalahan menurut dia, itu pernah yang dilakukan sama dia gitu. Jadi ketika aku bilang, kan ini sama kayak kamu juga misalkan pergi jauh, pergi dekat atau jauh pun sering nggak bilang kok aku pergi ke depan doang, kenapa harus bilang? Kenapa harus kamu permasalahkan seperti itu ya? Kamu pun pernah melakukan hal ini ke tanpa aku. sadari, aku fine aja karena toh sebentar pasti juga nanti pulang, pasti nanti ngabarin aku habis ini, ya udah it's fine gitu, nggak aku permasalahkan. Oke, berarti ada tindakan mirroring di sini ya? Iya. Oke, berarti kamu udah coba mengkomunikasikan itu dengan baik-baik nggak, selain dari perkataan kamu yang tadi yang cukup menggebu tadi? Kamu berpikir nggak sih, aku kan nggak ngabarin kan cuma sebentar, cuma di depan. Kamu juga sebelumnya belum pernah ngabarin aku tuh kalau misal ke toilet atau ke depan, ke jarak yang dekat? Pernah, tapi itu ada perbedaan reaksi lah. Yang pertama karena dia merasa ya aku pernah, ya udah. Jadi kalau misalkan dia lupa bahwasanya dia pernah melakukan seperti itu, dia pasti marah. Dan aku pun nggak peduli kalau misalkan dia marah. Ya udah, mau marah ya silakan, karena aku menyesuaikan dong. Oke, kira-kira kalau misal marah akan baikannya itu dengan seperti apa? Apakah ada yang mengalah? Misal kalian ini ada si cowok ini marah karena tadi Mbak Nia kurang mengabari dia. Marahnya itu rentang waktunya berapa lama? Nggak lama sih, lama-lama paling 3 hari, dan 8 hari itu berarti masalahnya nggak kecil gede. Tapi kalau hanya kayak gitu paling sehari itu terus malamnya kayak udah biasa aja, kayak biasa, nggak seolah kayak nggak terjadi apa-apa. Untuk yang ngobrol pertama kali, mengajak ngobrolnya kayak gini, untuk kayak mengajak ngobrol kembali, kayak misalkan ada aktivitas yang harus aku lakuin sehingga ditinggal lah dia ditinggal nggak ngasih tahu gitu, nggak aktif. Kayak misalkan aku harus mengerjakan tugas, otomatis aku ngomong dong, aku mau ini mau ngerjain tugas ya, pas segala macam. Entah berapa saat kemudian pasti dia balas, ya udah, oke. Oh, berarti harus ada jeda waktu gitu ya? Berarti nggak ada drama untuk membujuk-bujuk atau bagaimana gitu? Kalau drama membujuk-bujuk nggak ada, karena kalau aku dan dia pun nggak kayak gitu. Tapi buat menyelesaikan masalah itu ya dengan cara membahas hal yang lain gitu, atau izin untuk melakukan aktivitas lain gitu. Oh, untuk mengalihkan ya? Ya, untuk mengalihkan. Tapi clear nggak masalah yang waktu itu? Ya clear, nggak kan harus clear. Apakah akan ada kemungkinan untuk diungkit lagi? Kemungkinannya tergantung. Kalau permasalahannya memang gede, itu kemungkinan besarnya bakal diungkit. Tapi kalau permasalahannya ya udah aja kayak kecil lah, itu enggak. Coba deh kamu yang lebih sadar, lebih mengerti, setiap ada permasalahan itu kamu coba selesaikan pada saat itu juga. Jadi nggak ada kemungkinan lain atau peluang baru untuk masalah itu akan terungkit lagi di masa depan. Bisa. Kalau untuk aku pribadi bisa, tapi kan dianya kan kalau ketika aku untuk menyelesaikan masalah itu, dianya kan kayak ya udah iya doang. Gimana sih kalau misalkan dia responnya kayak gitu? Kayak masa aku harus menyelesaikan tanpa dia, kan nggak bisa. Jadi kayak kalau dia jawabannya kayak gitu ya udah. Oke, kamu udah pernah coba, ayo kita selesaiin nih, kita obrolin, tapi ternyata ayo, iya, ayo. Berarti jawaban dia cukup singkat kalau misal. Iya, jadi kayak ngapain, emang tuh
hal yang harusnya diselesaikannya. Kayak ya udah aja sih, gitu doang kok. Itu kan menurut aku itu adalah sebuah kata yang sarkas ya. Iya, Kayak, betul. kayak gitu jawabannya kalau misalkan. Berarti kan dia ini kan bahwasannya Hal itu adalah remeh gitu. iya. Kayak, udah, gimana lagi? Oke, dan kamu sampai sekarang pun masih ngerasa fine-fine aja berarti? Iya, permasalahannya tuh sebenarnya dia tuh selalu menganggap aku itu bahwasanya tidak sayang karena mungkin dia ngeliat perilaku aku yang kayak gitu. Padahal mah emang akunya nggak bisa mengungkapkan rasa kasih sayang yang benar lewat perkataan. Emang iya benar, kalau lewat perkataan aku nggak bisa, tapi kalau lewat perilaku kayaknya aku bisa gitu. Dan dia pun sering mempermasalahkan hal itu. Aku sudah menjelaskan aku tuh jika orang yang nggak bisa mengungkapkan rasa kasih lewat perkataan, tapi lewat perilaku. Dia ngerasa kalau misalkan aku tuh nggak sayang. Oke, berarti dari perbedaan cara menunjukkan kasih sayang. Kamu udah menyampaikan kalau misal love language aku tuh bukan Perkataan. iya perkataan tapi perbuatan. Iya. Kira-kira perbuatan apa yang sekiranya bisa menunjukkan rasa sayang kamu ke dia? Kalau perbuatan kayak misalkan membantu ketika dia lagi merasa susah, kayak service. nggak apa-apa nggak masalah kalau misalkan aku bisa aku bantu, kalau misalkan aku nggak bisa pasti aku bilang gitu. Tapi dia nggak ngerasa bahwasanya ada itu aku sayang sama dia, tapi enggak dilihat dari situ. Coba kamu jelasin, kamu sadar nggak sih selama ini tuh diam-diam itu meskipun aku cuek ya, meskipun aku nggak bilang sayang I love you atau sayang aku kangen kamu, aku sayang kamu banget, love you banyak, kamu ngirim pesan banyak gitu, kamu bilang deh kalau misal emang aku tuh nggak seromantis itu lewat perkataan atau lewat chat gitu ya. Tapi kamu sadar nggak sih selama kita jalan aku tuh perhatiin hal kecil kamu, misal aku bikin kamu parfum ya biar kamu wangi, atau sini deh ini kamu agak lecek nih aku benerin ya gitu. Dari hal-hal kecil kamu sadar nggak sih kalau misal aku tuh merhatiin kamu, aku pengen kamu ganteng, aku pengen kamu cakep gitu. Justru kalau aku bilang seperti itu, nanti dia kayak ngomongnya, oh kamu gak terima apa padanya ya, kayak gitu. Jadi posisi aku tuh sangat merasa bersalah sekali. Kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini kayaknya salah, kalau ini kayaknya salah, kalau ini juga apa lagi salah. Jadi nggak tahu. Kamu yang mencoba untuk menunjukkan rasa kasih sayang ternyata ditangkapnya berbeda gitu ya. Semua omongan aku tuh pasti ini lain sama pemikiran dia. Kayak misalkan aku mau ini maksudnya lain, aku mau ini maksudnya lain. Jadi selalu ada kesalahpahaman gitu antara aku dan dia. Makanya soal kata itu harus hati-hati banget gitu. Takutnya muncul kesalahpahaman. Oh berarti si cowok ini karakternya agak sensitif gitu ya? Iya. Dan mungkin dia selalu pandangannya itu negatif terhadap kamu. Meskipun kamu udah bermaksud atau bilang, oh maksudnya nggak gitu kok. Iya, gitu. tapi nggak percaya dan nggak mau nerima gitu. Jadi percuma gitu kalau misalnya aku menjelaskan apa maksudku, tapi pasti akan dimaksud lagi sama dia. Jadi ya terserah sok mau maksudnya apapun itu, ya udah. Kamu pernah marah nggak? Kamu kok udah aku bilangin aku bukan bermaksud gitu, malah kamu selalu menganggap aku negatif sih gitu. Sering. Kamu pernah ngertiin aku nggak sih? Dia pernah mengerti kamu nggak? Atau cara dia mengungkapkan kasih sayang ke kamu itu seperti apa sih? Kalau lewat perkataan, lewat kalau gini, kalau mengerti itu yang aku rasain sebenarnya kayak nggak terlalu mengerti banget. Tapi kayak misalkan minta tolong buat bangunnya jam segini itu hanya sekedar itu, dan perkataan aja sih, kayak perkataan semangat ya, atau ini perkataan lah yang buat aku kayak oh iya gitu. Dan kamu menangkapnya itu ya biasa aja, bukan bentuk kasih sayang, karena perkataan bisa orang lain ucapkan dengan tanpa hati gitu ya. Iya. Kamu menganggap kalau emang kamu beneran sayang ya kamu banyak buat perbuatan untuk aku, misal kamu antar jemput aku, kamu ngasih aku ngasih bunga, coklat, atau kamu banyak luangin waktu bareng aku. Tapi ternyata dia cuma ngasih bentuk kata-kata doang. Sebenarnya simpelnya tuh kayak perilaku dia tuh terhadapku tuh harus konsisten, dan dia harus memahami karakter aku. Sehingga kalau dia memahami karakter aku, dia tahu dong cara menghadapinya seperti apa. Itu sih. Dan dia tuh tidak pernah, kalau memahami karakter tuh dia tidak pernah salah dalam menghadapi aku. Berarti sama-sama dua-duanya belum paham satu sama lain, atau emang kamu udah paham? Kalau aku paham sama karakter dia seperti ini, dan aku tahu caranya seperti ini gitu. Tapi diselingi dia yang nggak bisa memahami karakter aku, ya ego aku tinggi dong, kayak kok kamu kayak gitu ya. Oke, egonya sama-sama tinggi ya, ibarat batu ketemu batu, Iya, betul. hancur dah. Coba deh sekarang makin banyak deep talk ya sama pasangannya. Coba diomongin hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang
kesalahpahaman sekecil apapun itu harus dikelirin, harus diselesain, harus diomongin gitu. Kan kamu tadi bilang kalau misal ya bahasa cintanya kamu atau kamu mengindikasikan dia sayang ke kamu tuh ya lewat perilaku. Begitupun dari sudut pandangnya dia butuh perkataan kamu atau butuh kata-kata sayang dari kamu. Ya titik tengahnya ya mungkin dari komunikasi itu. Kalau misal jalan tengahnya kamu nggak bisa ngasih apa yang dia inginkan seperti kata-kata sayang atau dalam kasih sayang dalam bentuk perkataan ya, kalau misal kamu nggak bisa, ya kamu jelasin, aku nggak bisa nih menuhin love language kamu yang butuh banyak validasi, butuh banyak perkataan, butuh banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkataan, karena kamu tahu sendiri kan kalau pribadi aku cuek, aku lebih dominannya ke perbuatan, ke act of service gitu, bukan perkataan. Mungkin kamu bisa ditegasin, dan kalau misal emang dia nggak terima atau dia kok kamu gak mau ngusahain demi aku sih gitu, kalau misal emang dia tetap nggak terima akan hal itu, ya mungkin kalian cari penyelesaiannya berdua. Baiknya gimana? Kalau emang kamu nggak mau lagi nerima aku yang lebih ke dominan perilaku bukan perkataan, ya udah, kamu kalau emang lebih milih bertahan ya seperti ini, aku seperti ini. Begitupun dia harus bilang ke kamu, atau kamu harus bilang ke dia kalau emang dia nggak ngerti bagaimana karakter kamu. Kalau kamu itu nggak butuh perkataan dia doang, aku nggak butuh kata-kata sayang atau long text atau pesan-pesan cinta atau kata-kata yang romantis, tapi kamu butuh perilaku dia yang lebih mencerminkan dia sayang ke kamu gitu. Itu bisa baik. Baik, kira-kira untuk quality time berdua itu jarang atau sering ya? Oh, berarti hubungannya itu LDR. Oh, sangat berat ya. Kira-kira ada pernah ketemu? Belum? Secara langsung? Belum. Oke, mungkin bisa dijadwalkan untuk bertemu secara langsung ya? Atau lewat video call? Itu sering, tiap hari. Oke, kalau boleh tahu cowoknya dari mana? Dari jauh. Oh, dari luar Jawa? Enggak sih, masih di sekitaran. Oh, Cirebon juga? Di Jawa, sekitaran Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, bisa tuh dijadwalin ketemu, entah ketemu misal staycation jalan-jalan di mana, misal di BXC atau aquarium date atau museum date gitu. Selain dari bisa ketemu secara langsung, kan pasti vibes-nya beda tuh antara di depan layar dengan ketemu secara langsung. Mungkin ada interaksi, misal pegangan tangan atau mungkin dari gandengan tangan itu ada perasaan feel yang kuat antara kalian gitu. Pernah, jadi nggak sekali dua kali itu menjadwalkan untuk bertemu, tapi itu selalu digagalkan sama aku karena kayak kok aku rasa takut takut kayak nggak tahu kenapa rasa takut itu selalu muncul. Rasa takut? Iya, rasa Takut untuk bertemu? Iya, nggak tahu Kenapa? karena kayak kalau misalkan dilihat secara langsung kayak langsung muncul pertanyaan, langsung muncul perkataan-perkataan yang jelek, perkataan Bayangan-bayangan yang iya, buruk gitu? iya pokoknya ke trigger lah kayak kalau misalkan aku ketemu dia nanti gimana ya, kalau misalkan dia kayak gini, kalau misalkan dia ngelakuin secara langsung gimana ya. Oh, kira-kira bisa diceritain lebih detail gak bayangan apa kira-kira? Gini, kalau misalkan bertemu nih, ya bertemu, terus kayak yang ada dalam pikiran gue kayak dia takut ngomongin yang nggak seharusnya, masa iya sih? Oh, berarti cowok kamu kira-kira ada perbedaan umur berapa tahun? Rentang umurnya? Cuma 1 tahun bedanya. Oh, tapi kamu berpikir kalau misal pikiran dia lebih dewasa gitu dan kamu khawatir akan hal itu? Iya. Kekhawatiran apa kira-kira yang paling kamu pikirkan dalam pikiran kamu kalau misal ketemu? Ya, lebih takut ke perkataan aja sih, takutnya aku ngomong ini dia nggak setuju, muncullah perdebatan. Terus ketika membahas sesuatu, terus kayak aku kayak seperti biasa di telepon atau di video call membahas sesuatu, aku punya pemikiran lain, aku punya opini lain, terus dia nggak terima, terus dia ngomong yang enggak gimana? Berarti kamu takut akan respon omongan buruknya, Iya. tapi kamu belum mencoba untuk bertemu. Jadi kamu nggak bisa untuk menduga-duga hal apa yang akan terjadi ke depannya. Iya. Coba aja ketemu dulu, kita ngobrol secara langsung, face to face. Kira-kira ada perbedaan gak nih antara dia yang di depan layar dan secara langsung? Pasti kan ada perbedaan langsung. Kalau misal emang ada perdebatan di situ kan pasti akan selesai di hari itu karena kita bertemu secara langsung. Kalau itu nggak tahu ya. Coba nanti dijadwalin ketemu ya, terus diajakin deep talk tuh. Atau kalau misal emang berasa berat untuk langsung deep talk pada saat first date atau pertama ketemu secara langsung,
bisa ya dari quality time berdua dulu buat rasa nyaman. Terus misal lagi ada di tempat yang cukup adem, asri, dan istilahnya nyaman untuk ngobrol berdua, bisa tuh disisipin atau diselipin kayak kamu inget gak sih kayak ingat-ingat hal-hal yang mungkin cerita hal-hal yang seneng dulu kali ya, menciptakan perasaan aman nyaman biar ngalir ceritanya. Terus tiba-tiba oh ya kamu inget gak sih kamu tuh pernah bilang kayak gini tau ke aku ngerasa nggak enak deh, kamu ngerasa nggak sih kalau misal aku marah waktu itu dan sampai sekarang aku pikiran tahu gitu. Coba nanti jadwalin ketemu, ngobrol santai dulu aja, baru kalau misal udah santai, dia udah relax, sama-sama relax, baru deh ke obrolan yang deep talk tadi. Atau biasanya tuh ada kartu yang khusus untuk obrolan deep talk gitu. Kamu bisa searching di internet, di situ tuh ada kartu-kartu yang isinya pertanyaan deep talk gitu. Nanti dicoba ya. Nanti dicoba ya. Oke, kira-kira ada perasaan lainnya yang ingin Nia ceritakan? Sudah cukup. Oke, terima kasih Nia. Terima kasih sudah berani, sudah berbagi cerita bersama saya di sini. Terima kasih banyak. Juga Baik, terima kasih banyak Nia. Semoga segala permasalahan yang sedang kamu alami, perasaan buruk, sedih, marah, atau kecewa, atau apapun itu akan segera lega gitu ya, reda gitu. Tugasnya jangan lupa ya. ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan sesi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang.